Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Nama saya Nanda Sintia Putri dari kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri Puspahyang. Di video ini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Bali. Tonton sampai habis ya. Kerajaan Bali terletak di Pulau Bali yang tak jauh dari Jawa Timur. Kerajaan ini memiliki sejarah kehidupan yang berkaitan dengan masyarakat Bali secara menyeluruh. Hasil penemuan prasasti di tempat ini menunjukkan bahwa Kerajaan Bali telah didirikan sejak zaman Paleolitik yang diikuti periode Mesolitik, Neolitikum, dan periode zaman Perunggu. Meski demikian, periode sejarah di Bali pada dasarnya dimulai sekitar abad ke-8. Kerajaan Bali didirikan oleh dinasti Marwadewa dan bertahan selama lebih dari 1 abad. Jika mengulik berbagai prasasti yang ditemukan di tempat ini, Kerajaan Bali ternyata pernah memiliki bentuk kenegaraan yang dipimpin oleh Singa Mandawa. Sistem kenegaraan ini bahkan telah membuat seluruh masyarakat Bali tunduk dan menghamba. Namun, kekuasaan yang dihadirkan oleh Singa Mandawa ternyata hanya berlangsung sekitar 60 tahun. Lazimnya, asal mula kerajaan ini dimulai ketika kekuasaan yang ada di Pulau Jawa bagian timur banyak mendapatkan serangan kerajaan kecil di sekitarnya. Kondisi tersebut lalu memilih pergi dan menyelamatkan diri di pulau sebelah timur yang terkenal dengan sebutan Pulau Bali. Meski demikian, kebudayaan nenek moyang yang telah ada menyebabkan wilayah ini menganut Hindu-Buddha, animisme, dan dinamisme. Pasalnya, sejarah Kerajaan Bali menunjukkan adanya 11 raja yang memimpin wilayah kekuasaan ini. Terdapat Sri Kesari Warmadewi, Ratu Sri Agrasena, Tabanendra Warmadewa, Jaya Singa Warmadewa, Jaya Shadu Warmadewa, Sri Wijaya Mahadewi, Dharma Udayana Warmadewa, Marakata, anak bungsu, Jaya Sakti, dan Bedahulu. Raja-raja tersebut memerintah mulai dari abad ke-8 dengan sebuah istana yang terletak di Singhadwalawa. Raja yang memerintah kerajaan ini pada dasarnya dihadirkan secara turun-temurun. Pemerintahan yang dipimpin oleh setiap raja ini menunjukkan kejayaan sejarah Kerajaan Bali terjadi ketika kerajaan ini dipimpin oleh Dharma Udayana Warmadewa. Kondisi ini bahkan memengaruhi perkembangan budaya Jawa yang masuk ke Bali dengan cepat. Kehadiran prasasti yang dihadirkan di wilayah ini bahkan mulai ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Masa kejayaan yang dihadirkan pada masa pemerintahan ini dapat berlangsung hingga tahun 1011 Masehi. Dharma Udayana bahkan memiliki 3 orang putra bernama Airlangga, Marakata, dan anak wungsu yang menjadi penerus kerajaan ini. Meski demikian, Airlangga sebagai anak pertama dari Dharma Udayana tidak pernah memerintahkan wilayah ini. Hal ini karena Airlangga telah diangkat menjadi menantu Dharma Wangsa di Jawa Timur. Pemerintahan yang dilanjutkan oleh keturunan Dharma Udayana menghadirkan kehidupan yang harmonis di wilayah ini. Sayangnya, sejarah Kerajaan Bali menunjukkan kelemahan kerajaan ini ketika dipimpin oleh Bedahulu hingga tahun 1343 Masehi. Masa pemerintahan yang dibantu oleh Patih Keboiwa dan Patih Pasunggirgis ternyata dikalahkan oleh Patih Gajah Mada yang menyerang wilayah ini. Pasalnya, kekalahan yang terjadi pada masa ini terjadi akibat kecurangan yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit. Patih Keboiwa yang dikirim ke Majapahit telah dibunuh dengan kejam tanpa sepengetahuan Bedahulu. Patih Gajah Mada juga berpura-pura mengajak berunding kerajaan ini dan membunuh raja, lalu mengambil paksa wilayah Kerajaan Bali. Peninggalan Kerajaan Bali mampu dihadirkan dengan baik melalui kehidupan yang terjadi di wilayah ini. Lazimnya masyarakat Bali pada saat itu menghadirkan kehidupan ekonomi dalam bidang pertanian atau bercocok tanam, berdagang, pengrajin, dan undagi. Berbagai jenis kehidupan ekonomi yang telah dikembangkan pada masa kerajaan bahkan masih terbawa hingga saat ini. Beberapa jenis peninggalan kerajaan yang masih bisa terlihat hingga saat ini meliputi Prasasti Belanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti Peninggalan Anak Wungsu, Candi Padas, Pura Agung Besaki, Candi Mengening, dan Candi Wasan. Lazimnya peninggalan tersebut banyak menghadirkan kisah sejarah Kerajaan Bali dari awal hingga akhir.
Kerajaan Bali menggunakan mata uang koin perak lokal, dan koin perak Cina kepeng. Kerajaan Bali menggunakan bahasa Bali kuno. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Bali. Raja pertama yaitu Sri Ugranesa, raja terakhir Sri Astatura Ratnabumi Banten atau Dalem Bendahulu. Raja terkenalnya yaitu Sri Kesari Warmadewa, memerintah dari tahun 892 sampai 914 Masehi. Raja Udayana dari tahun 989 sampai 1011 Masehi. Marakata Pangkaja yang memerintah dari tahun 1011 Masehi sampai 1022 Masehi. Anak bungsu memerintah dari tahun 1049 sampai 1077 Masehi. Paduka Sri Maharaja Sri Jayasakti yang memerintah dari tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Dan Sri Astatura Ratnabumi Banten yang memerintah dari tahun 1337 sampai 1343 Masehi. Patih di Kerajaan Bali yaitu Patih Kebo Iwa. Sekian dari saya cerita singkat tentang sejarah Kerajaan Bali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.